Rumah sakit juga begitu, saya bikin konsepnya hospitaltainment, smiling hospital. Itulah yang ada dalam gagasan Ikang Fauzi. Di dalam rumah sakit ada entertainment-nya dan disingkatlah menjadi hospitaltainment. Hospital tapi dengan satu entertainment, karena buat saya itu yang namanya sakit adalah hikmah gitu loh. Jadi sakit ya bisa diatasi gitu loh. Dan juga pelayanan, dan saya juga banyak tanya sama dokter, ternyata kesembuhan tuh banyak sembuh dari pribadinya gitu ya, dari diri sendiri. Obat tuh hanya penunjang aja. Pemirsa, salah satu tayangan yang paling digemari di RCTI adalah Ketoprak Humor. Tidak lama lagi tayangan ini akan memasuki episode ke-100. Itu artinya ia telah berhasil mempertahankan diri hampir 2 tahun dalam menghibur penonton. Penonton terhibur, tapi bagi Pak Bendot kadang-kadang terasa sebagai pengorbanan. Ya kadang-kadang kok heran, aduh aku kok koyo ngono begitu. Aduh. Wah, aduh kok didorong-dorong sampai jatuh gitu. Wah, kasihan aku sama saya sendiri gitu. Tapi kasihan tapi seneng gitu. Kalau ingin cepat dikenal, tampillah di televisi. Pak Bendot tahu itu. Saya makin banyak kenalan saya gitu. Makin banyak ya setiap boleh dikata setiap di jalanan mesti Pak Pindot gitu. Nah, itu seneng aku. Iya, sampai kayak rasanya bisa nambah umur. Lewat RCTI lah Ketoprak Humor banyak dikenal. Kalau kemudian tanggal 1 September nanti beberapa pemain Ketoprak Humor diundang main ke Hong Kong, itu tentu karena penampilan mereka di RCTI. Saya, Pak Tarsan, Lesus, sama Nunung. Di sana kan tetap pakai bahasa Indonesia karena penontonnya orang Indonesia. Ya malah justru harus bahasa Indonesia. Malah ada yang minta pakai bahasa Jawa. Timbul sebagai pimpinan Ketoprak Humor sangat menyadari kerjasama grupnya dengan RCTI saling menguntungkan. Dari RCTI lah Timbul mengakui ia dan teman-temannya memperoleh kesempatan kerja yang bisa diandalkan. Bisa melestarikan kesenian tradisional, juga bisa menambah income. Walaupun tidak banyak tapi rutin gitu. Topan, salah satu pemain Ketoprak Humor, merasakan sekali kehidupannya yang lebih baik dari hasilnya main di RCTI. Biasanya nek bojoku mangan sedino pindo saiki shopping 4 gitu. Topan pada kesempatan ini pula memberi masukan kepada bagian program RCTI. Ia sangat menyukai program sepak bola. Paling saya sukai selain itu film malam Rebu malam Kamis itu loh. Oh itu benar film itu. Kalau Ketoprak Umur enggak pernah nonton aku. Kalau saya nonton kan pemainnya kurang satu. Tetapi lain dengan Kadir. Dari seluruh program di RCTI, ia paling senang dengan acaranya sendiri. Acara favoritnya di RCTI apa? Saya favorit saya Ketoprak Umur pokoknya. Itu karena merasa punya hubungan emang. Nunda bukan merasa punya hubungan, tapi kenyataannya memang begitu. Saya setiap Ketoprak Umur tampil, saya mesti nonton. Saya sebagai pelawak menghibur orang, saya juga butuh hiburan. Nah, Itu artinya Kadir dihibur dirinya sendiri ketika ia menyaksikan acara Ketoprak Humor yang ia sendiri ikut main. Sama dengan Kadir, Eko juga begitu. Sekarang ini yang paling seneng ya nonton Jinio sampai Ketoprak Umur. Itu nggak bisa telat, walaupun syuting itu mesti aku, Mas berhenti minta waktu dulu gitu. Selamat ulang tahun RCTI yang ke-11, mudah-mudahan tetap jaya dan bertambah oke. Memang menyenangkan melihat diri sendiri tampil di televisi. Tarsan pun juga begitu. Saya dengan dirinya lihat wajah saya sendiri bangga, Tarsan ternyata masih gagah juga. Selain menyukai dirinya sendiri di layar kaca RCTI, Tarsan juga menyukai program lainnya. Seputar Indonesia. Karena saya selalu mencari sesuatu sekaligus ngecas pikiran saya. Tanpa adanya berita-berita itu, wah kayaknya hidup ini nggak berguna. Sebuah acara yang relatif baru di RCTI adalah Joget. Lesus menyukai acara ini karena dangdutnya dikemas lain daripada yang lain. Kesukaan saya joget itu RCTI itu punya kelebihan pandangan lain daripada yang lain itu. Jadi ada itu senang. Lesus dikenal jutaan orang karena permainannya dalam Ketoprak Humor di RCTI. Padahal 11 tahun yang lalu ketika RCTI mengudara untuk pertama kalinya, Lesus masih berangan-angan bisa tampil di RCTI atau tidak. Saya RCTI pertama nonton tuh saya waktu itu tahun 8 berapa ya, waktu percobaan itu, waktu apa ya itu saya di rumahnya Mas Jawul ya di Setiabudi itu nonton. Loh,
TV ini TV baru gitu ya. Di swasta, wah gitu aja. Terus punya cita-cita kapan saya jadi artis sampai bisa masuk RCTI gitu. Pemirsa, dari tadi belum disinggung program infotainment di RCTI yang setiap sore muncul pada jam 4 sore. Devi Permatasari yang menjadi pemain tamu pada Ketoprak Humor memberikan komentarnya. Pekerjaan saya adalah seorang entertainer ya, terus itu membahas tentang dunia entertain dan juga orang-orang yang terlibat di entertain. Jadi ya saya untuk mengikuti berita-beritanya ya saya lihat dari infotainment dan acara-acara gosip itu gitu loh. Oke, Devi mau ngucapin sesuatu buat ulang tahun RCTI. Halo, saya Devi Permatasari, saya mengucapkan selamat ulang tahun RCTI yang ke-11. Mudah-mudahan RCTI tambah oke dan tambah sukses. Kita mengenal Ikang Fauzi sebagai penyanyi sekaligus pengusaha. Latar belakang keartisannya ini sangat berpengaruh pada bisnisnya. Contohnya, ia akan membuat hospitaltainment, yaitu gagasan yang memadukan esensi rumah sakit dengan hiburan. Kalau bukan artis, rasanya gagasan macam ini sulit terwujud. Pemirsa, ini adalah Ikang Fauzi yang selain dikenal sebagai penyanyi juga pengusaha. Dua bidang itulah yang selama ini lekat pada dirinya. Tapi barangkali seiring dengan usianya yang hampir berkepala 4, Ikang lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada bisnis. Namun di sela kesibukannya, ia masih sering meluangkan waktu untuk menyanyi. Penyanyi siapapun tentu ingin lagunya terkenal. Tahun 87, lagu yang dinyanyikan Ikang berjudul Preman meledak penjualannya. Dan kini, ia ingin lagu yang dinyanyikannya barusan juga bisa seperti Preman. Di Indonesia sih saya pikir yang penting kita bikin hits lagi udah bagus gitu ya. Target saya cuma itu aja. Kalau menginternasional atau mengglobal saya rasa mungkin udah nggak seperti dulu berpikirnya gitu. Tapi hits aja sih insya Allah saya masih yakin bisa gitu. Itulah Ikang Fauzi sekarang yang keinginan atau cita-citanya lebih realistis. Menjadi artis internasional itu tidak mudah. Karena itu, kaliber nasional pun tidak masalah. Maklum, konsentrasinya sebagai penyanyi sering terganggu oleh kesibukannya sebagai pengusaha. Sebetulnya tuh akhirnya sekarang lu artis, pengusaha atau apa sih? Terserah sebutannya. Saya yang jelas kalau bicara pribadi yang saya paling suka adalah menyanyi. Tapi saya sebagai pengusaha ya karena saya ingin melakukan banyak hal. Sudah banyak hal yang dilakukan Ikang sebagai pengusaha, antara lain bisnis real estate, kemudian bisnis kafe atau restoran. Bisnis restorannya yang terbaru terletak di pinggir pantai di Ancol. Tampak Ikang dengan latar belakang restorannya itu yang sebentar lagi siap dioperasikan. Kelebihan Ikang sebagai artis yang sekaligus pengusaha adalah ide-idenya yang selalu memasukkan unsur hiburan atau entertainment ke dalam bisnis yang digarapnya. Bahkan sebentar lagi, ia akan punya bisnis rumah sakit yang tidak lepas dari unsur entertainment. Baginya, apapun bisa lebih baik kalau dipadu dengan unsur hiburan atau entertainment. Demikian pula rumah sakit. Rumah sakit juga begitu, saya bikin konsepnya hospitaltainment, smiling hospital. Itulah yang ada dalam gagasan Ikang Fauzi. Di dalam rumah sakit ada entertainment-nya dan disingkatlah menjadi hospitaltainment. Hospital tapi dengan satu entertainment karena buat saya itu yang namanya sakit adalah hikmah gitu loh. Jadi sakit ya bisa diatasi gitu loh. Dan juga pelayanan dan saya juga banyak tanya sama dokter ternyata kesembuhan tuh banyak sembuh dari pribadinya gitu ya, dari diri sendiri. Obat tuh hanya penunjang aja. Bentuk hospitaltainment ini misalnya si pasien tiba-tiba dikunjungi oleh artis favoritnya yang kemudian akan menghiburnya. Jadi pada saat sakit ya dia artis favoritnya siapa tiba-tiba ada di situ, itu kan suatu surprise ya. Itu satu hal yang bisa kita jajaki juga gitu loh. Dan ya kayak begitulah bagaimana orang sakit itu ditunjang dari dua hal. Karena saya juga pernah ngejenguk orang sakit ya. Sakitnya dia tuh lamanya juga karena faktor lingkungan ya. Lingkungan dia tuh kayaknya berbeda sekali dengan lingkungan di rumah. Sehingga dia lebih lama lagi gitu. Sedangkan dokter udah merasa cukup mengobati dia. Nah dengan konsep hospitaltainment ini insya Allah ya, saya pikir dari dua sisi itu, dari pribadi dia dan juga dari faktor rohaninya kita pikirkan juga dan juga dari faktor pengobatannya juga. Jadi integrated di Cikarang. Kapan mulai operasi lagi? Kita mulai operasi itu September akhir rencana. Kita mulai dari 100 bed dulu, tapi nanti berkembang jadi 360-an lah kira-kira. Begitulah kalau artis menjadi pengusaha. Tapi untuk Ikang Fauzi, rasanya saat ini ia lebih tepat disebut pengusaha yang artis. Artinya, ia menjadi artis hanya sekali-sekali saja.
Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut ini kabar lainnya yang layak Anda tengok tentang penyanyi cilik Sherina yang pekan lalu memperoleh penghargaan platinum karena albumnya menembus angka penjualan lebih dari 150.000 keping kaset atau CD. Sherina Munaf. Sekedar catatan singkat, ia muncul setahun lalu sebagai penyanyi anak-anak dengan karakter suara dan kemampuan menyanyi bak orang dewasa. Didukung lagu-lagu karya Elva Syuria, ia menjadi fenomena tersendiri di tengah begitu maraknya kemunculan penyanyi anak-anak. Dan album pertamanya yang bertajuk Andai Aku Besar mengantarkan Sherina sebagai bintang baru yang popularitasnya melesat mengejar Joshua. Album ini terjual lebih dari 200.000 keping. Daya tarik gadis cilik yang aktif ini makin bertambah ketika Mira Lesmana menggaetnya untuk menjadi bintang dalam film petualangan Sherina. Film musikal ini cukup laku hingga mampu bersaing dengan film-film asing yang biasanya menenggelamkan produksi dalam negeri. Kehidupan Sherina dalam 2 tahun terakhir ini seolah hanya berisi sukses dan sukses. Albumnya yang kedua bertajuk Lihatlah Lebih Dekat sudah terjual lebih dari 150.000 keping. Lagu-lagu dalam album ini terkandung dalam soundtrack film petualangan Sherina. Sukses penjualan album kedua Sherina ini membuat Tantowi Yahya dari GP Production yang memproduksi album ini pekan lalu merasa perlu untuk memberikan anugerah platinum kepada Sherina. Tapi Sherina yang masih bocah ini sesungguhnya tidak tahu apa arti platinum. Aku tapi nggak terlalu tahu, pernah sih ya penghargaan apa, tapi aku belum terlalu jelas gitu, susah ngejelasinnya, kasih tahu Tantowi. Tapi sedikit banyak Sherina tahu kasetnya laku keras. Itu sebabnya ia merasa harus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Makasih banget ya semua udah beli kasetku, soalnya arti platinum itu kaset yang terjual lebih 150.000 kopi dan mendapat penghargaan. Makasih ya sampai aku dapat penghargaan, yang beli kaset Sherina, makasih banyak. Kembali ke soal anugerah platinum, meski tahu bahwa kasetnya laku keras, Sherina benar-benar tidak mengerti mengapa ia mendapatkan platinum. Kenapa mau ngasih penghargaan ini ke aku? Saya wartawan baru loh. Ayo saya tanya dulu, mengapa mengasih penghargaan kepada Dek Sherina? Jadi kita ikut standar internasional ya. Jadi kalau 75.000 laku dapat piringan plakat emas. Kalau 150.000 dapat platinum. Nah, platinum ini untuk album kedua ini sebenarnya dicapai dalam waktu 2 bulan. Lebih cepat ini, karena album pertama itu kan Sherina masih artis baru, orang kan masih siapa itu Sherina kan gitu. Tapi begitu ada dua klip berhasil di TV, langsung permintaan meledak. 150.000 tuh kita capai dalam waktu berapa ya? 4 bulan kalau tidak salah album pertama. Kalau yang kedua ini cuma waktu 2 bulan. Ini memang prestasi luar biasa. Di tengah kelesuan industri rekaman karena maraknya pembajakan dan lemahnya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi, album Sherina malah laku keras. Pertanyaan kami untuk Tantowi Yahya, adakah ini dipengaruhi oleh lakunya film yang dibintangi Sherina? Film ini sangat berpengaruh, kemudian keberhasilan Sherina di album pertama juga sangat berpengaruh. Yang sangat membanggakan itu adalah kita bikin strategi baru waktu itu. Jadi album Sherina baru mau edar 2 minggu lagi. Kita kumpulin agen seluruh Indonesia, kita presentasi, ini album Sherina kedua. Jadi 2 minggu sebelum album beredar, kaset Sherina itu sudah laku 50.000. Ngomong-ngomong, tidak banyak perusahaan rekaman dalam negeri yang punya tradisi memberikan anugerah platinum kepada penyanyinya yang sukses. Saya itu 50% produser, 50% artis. Ini yang mungkin membedakan gue dengan yang lain gitu ya. Jadi gue masih ada besar banget jiwa idealismenya. Gue sebagai artis itu paling suka mengumpulkan berbagai macam penghargaan. Karena penghargaan itu adalah nanti yang kita wariskan ke anak kita, cucu kita. Oh, bahwa dulu bapak saya, kakek saya tuh pernah sukses melalui ini gitu ya.